Kepolisian telah menangkap pimpinan Khilafatul Muslimin Bapak Abdul Qadir Hasan Baraja. Saya membaca berita itu, setelah saya lihat fotonya, saya kembali ke memori 25 tahun yang lalu. Tahun 1997 di penjara Kalisosok. Kebetulan saya ditahan di sana. Ada kasus ekstremis Islam garis kanan, yaitu seseorang yang dia di dalam tahanan jarang bersosialisasi dengan napi-napi yang lain. Sama-sama tahanan politik, saya kasus Partai Rakyat Demokratik, ini ada kasus pemboman Borobudur. Isunya ramai begitu, bahwa dia adalah kasus pemboman Borobudur. Nah, saya beberapa kali datang berkunjung kepada orang ini karena sama-sama tahanan politik, sehingga kita bisa enak ngobrol. Saya masih muda, masih 19 tahun waktu itu karena masih mahasiswa. Nah, orang ini pernah menyampaikan kepada saya, bercerita tentang kasusnya. Pertama, dia kasus pemboman Borobudur. Yang kedua, orang ini dikaitkan dengan pemboman di sebuah bis arah ke Bali, tapi kalau tidak salah ceritanya bis ini menuju ke Pulau Bali, tiba-tiba meledak di Banyuwangi. Orang ini cerita ke saya, ada sebuah kesalahan kenapa bom itu sampai meledak di bis. Ternyata yang bawa bom ini duduk di belakangnya sopir. Ada bis itu di sampingnya sopir, antara sopir dengan kernet itu ada mesin. Nah, mesin itu biasanya dikasih spon untuk tempat duduk. Nah, bomnya ini ditaruh di samping itu. Karena itu di samping mesin kan panas. Karena panas akhirnya belum nyampe di Bali, rencananya ada pengeboman di sebuah pura di Bali. Tiba-tiba meledaklah itu bis. Ya, jadi ada dua kasus orang ini. Kasus rencana pemboman di Bali, yang kedua adalah pemboman Borobudur. Setelah foto pimpinan Khilafatul Muslimin, Bapak Abdul Qadir Hasan Baraja ini, setelah saya lihat, saya mengingat memori 25 tahun yang lalu, ternyata orang ini adalah orang yang pernah satu penjara dengan saya di Kalisosok. Setelah keluar dari penjara, dia tidak pernah memang ketemu dengan saya. Sekarang kalau kita lihat fotonya, memang sudah sepuh, sekitar hampir 80 tahun. Dulu ya sekitar 50 tahunan. Ada pesan yang saya masih ingat disampaikan kepada saya waktu itu, Soleh, antum masih muda. Antum bertaubatlah. Saya kaget. Apa yang salah dengan saya? Kok saya ini disuruh bertaubat katanya? Ya karena ternyata menurut beliaunya organisasi PRD ini sebenarnya bagus. Organisasi pemberani anak-anak muda, tetapi karena tidak Islami, maka itu saya disuruh bertaubat. Oke, itu satu. Yang kedua, saya tanya kepada Pak Abdul Qadir Baraja waktu itu, Bapak, kenapa sampean tidak mau sholat di masjid? Sholat 5 waktu, sholat sendiri di dalam kamar. Sholat Jumat pun tidak mau di dalam masjid. Beliaunya menjawab, Soleh, bangunan itu dibuat oleh pemerintah. Pemerintah kita ini pemerintahnya orang kafir, tidak Islami, maka tidak sah kita sholat di situ. Percuma, lebih baik kita sholat di kamar. Dia menggunakan hukum statusnya itu adalah hukum perang. Jadi diperbolehkan darurat untuk sholat di dalam kamar. Batin saya, kamar penjara ini yang buat juga pemerintah. Kan juga kafir juga. Kenapa nggak mau sholat di masjid tapi sholat di kamar? Ya, itu adalah kenangan saya dengan pimpinan Khilafatul Muslimin. Saya menghargai bagaimana ideologi kekuatan dari Pak Abdul Qadir Hasan Baraja ini telah keluar dari penjara pun masih gigih untuk memperjuangkan ideologinya, ternyata mendirikan organisasi Khilafatul Muslimin ini.